Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu bentuk pasar dalam perspektif ilmu ekonomi mikro, yaitu pasar monopoli. Apa yang dimaksud dengan pasar monopoli? Pasar monopoli itu adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat satu orang penjual, sementara jumlah pembelinya sangat banyak, sehingga penjual memiliki kekuasaan atau kekuatan untuk menentukan harga barang yang ada di pasar. Bentuk pasar ini sangat berlawanan dengan bentuk pasar persaingan sempurna yang kemarin kita bicarakan, di mana dalam pasar persaingan sempurna seorang penjual itu tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang yang dijual. Dan ini sangat berkebalikan dengan posisi satu orang penjual di pasar monopoli. Dia memiliki hak, dia memiliki kekuatan untuk menetapkan berapa harga dari barang yang dijualnya. Oleh karena itu, penjual di pasar monopoli itu biasa disebut dengan price setter. Nah, beberapa karakteristik dari pasar monopoli diantaranya adalah dalam struktur pasar tersebut kita hanya akan menemui satu orang penjual saja, sementara satu orang penjual ini dihadapkan sekali dengan banyak pembeli. Kemudian karakteristik yang lain adalah barang yang dihasilkan oleh seorang produsen atau seorang monopolis itu hampir tidak memiliki substitusi produk atau sulit untuk ditemukan produk substitusinya yang memiliki kemiripan. Kemudian yang ketiga, bahwa untuk masuk ke pasar monopoli perusahaan-perusahaan yang lain itu sulit untuk melakukannya karena di situ terdapat hambatan-hambatan untuk bisa masuk ke pasar monopoli. Hambatan itu bisa berupa teknologi, bisa berupa modal, ataupun bisa berupa legalitas. Kemudian karakteristik yang lain dari pasar monopoli adalah karena hanya ada satu penjual, maka produsen itu dapat bertindak sebagai price setter, yaitu dia bisa men-setting harga dari produk yang dijualnya. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pasar monopoli. Di antaranya adalah yang pertama, memiliki bahan mentah strategis atau pengetahuan teknis produksi yang spesifik. Kemampuan untuk menghasilkan teknologi yang spesifik untuk menghasilkan sebuah produk, dan teknologi itu tidak dimiliki oleh pihak lain, maka itu bisa menyebabkan atau bisa menjadi penyebab timbulnya pasar monopoli. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya hak paten produksi yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga, terdapat skala ekonomis. Jika sebuah perusahaan itu mampu berproduksi dengan skala ekonomis yang baik, artinya bahwa perusahaan itu mampu menghasilkan produk dengan biaya yang sangat rendah. Kalau dia mampu menghasilkan produk dengan biaya yang sangat rendah, maka dia dapat menentukan harga barang yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen-produsen lain, yang pada akhirnya jika produsen-produsen
lain itu tidak mampu untuk bersaing, maka dia akan keluar dari pasar itu. Dan walhasil produsen itu yang memiliki skala ekonomis dalam usahanya yang cukup baik, maka dia akan menjadi produsen tunggal, dapat saja menjadi produsen tunggal. Kemudian adanya pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya pasar monopoli. Kemudian sekarang kita akan membicarakan bagaimana keseimbangan produsen pada pasar monopoli. Dalam hal ini seorang monopolis yang mengalami keuntungan. Jadi di pasar monopoli, kurva permintaan itu memiliki slope yang negatif. Kemudian kurva marginal revenue-nya itu memiliki slope yang negatif juga, tetapi besarnya slope itu 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan. Nah, kemudian jika kurva biaya dan kurva marginal cost-nya seperti ini, maka maka keuntungan yang maksimal itu tercapai ketika MR sama dengan MC. Jadi MR berpotongan di titik MC, maka jumlah output yang bisa dihasilkan oleh seorang monopolis adalah sebesar Q bintang ini. Pada jumlah barang sebesar Q bintang ini, maka seorang monopolis akan menjual barangnya itu sebesar P bintang, Nah, dalam hal ini maka penerimaan seorang monopolis itu adalah sebesar O Q bintang, B dan P bintang. Sementara untuk menghasilkan O Q bintang, biaya yang harus dikeluarkan itu adalah sebesar OA. Jadi persatuannya itu adalah sebesar OA, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan adalah OA, C dan Q bintang. Dengan demikian, maka dalam pasar monopoli seorang produsen itu akan mendapatkan keuntungan sebesar A, C, B dan P bintang. Kemudian seorang monopolis itu bisa juga mengalami kerugian. Nah, jika seorang monopolis itu mengalami kerugian, itu artinya bahwa harga barang yang berlaku di pasar itu lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, dalam hal ini seorang monopolis yang mengalami kerugian bisa digambarkan dalam kurva ini, yaitu ketika jumlah barang yang dihasilkan itu sebesar Q bintang, yaitu ini perpotongan antara MC dengan MR, maka jumlah barang yang bisa dihasilkan itu adalah sebesar Q bintang. Nah, ketika harga barang sebesar Q bintang, sementara harga yang berlaku di pasar itu adalah sebesar P bintang. Kemudian maka penerimaannya adalah sebesar O Q bintang, C dan P bintang. Nah, di sisi lain untuk menghasilkan barang sebesar O Q bintang ini, maka produsen dalam hal ini seorang monopolis mengeluarkan biaya sebesar O Q bintang, B dan A, sehingga jumlah biaya yang harus dikeluarkan itu lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaannya, sehingga seorang monopolis itu akan mengalami kerugian sebesar A, B, C dan P bintang. Nah, dalam pasar monopoli itu penerimaan seorang monopolis itu sangat tergantung pada besarnya elastisitas harga, elastisitas permintaan, elastisitas harga barang yang diminta. Nah,
Bisa dijelaskan seperti ini, gambar ini atau kurva ini itu menjelaskan hubungan antara elastisitas, marginal revenue, dan total revenue. Jadi kalau misalnya elastisitas itu lebih besar daripada 1, itu artinya bahwa jika harga turun 1%, maka permintaan terhadap barang itu akan naik lebih dari 1%. Nah, kalau permintaan terhadap harga itu akan naik lebih dari 1%, maka TR-nya TR atau total penerimaannya itu akan mengalami penambahan, akan mengalami peningkatan. Kemudian marginal revenue-nya itu juga bernilai positif. Sehingga TR itu mengalami kenaikan. Ini kurva TR-nya, ini kurva marginal revenue-nya. Kemudian sebaliknya, jika elastisitas permintaan itu lebih kecil daripada 1, artinya bahwa jika harga turun 1%, maka jumlah barang yang diminta itu akan mengalami kenaikan kurang dari 1%, sehingga ini mengakibatkan total TR atau penerimaan itu mengalami penurunan dan marginal revenue-nya itu bernilai negatif. Kemudian selanjutnya ada istilah monopoli alamiah. Monopoli alamiah itu adalah satu perusahaan yang memiliki daya monopoli karena perusahaan itu mampu menghasilkan barang dengan biaya rata-rata yang semakin menurun dalam jangka panjang. Artinya bahwa seorang monopoli alamiah itu tercipta karena kemampuan seorang produsen untuk menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang sangat rendah. Semakin banyak barang yang dihasilkan, maka semakin rendah rata-rata biaya yang harus dikeluarkan. Dengan demikian dia akan memiliki keuntungan yang lebih banyak dalam jangka panjang. Nah, bentuk kurvanya seperti ini. Pada kurva alamiah itu kurva average cost-nya itu cenderung menurun dan berada di atas kurva marginal cost. Jadi pada saat jumlah barang yang dihasilkan adalah OQ bintang, maka penerimaannya adalah OQ bintang B P bintang. Sementara biaya yang dikeluarkan itu hanya sebesar kotak yang tidak ada arsirnya, sehingga daerah yang berarsir ini adalah merupakan laba yang dapat diperoleh oleh seorang monopolis yang dapat menikmati pasar monopoli karena kemampuannya untuk menghasilkan biaya rata-rata yang sangat rendah. Nah, untuk tugas berikutnya adalah saudara harus memberikan penjelasan mengenai dampak negatif dari pasar monopoli itu. Kemudian tugas yang kedua adalah memberikan penjelasan dengan menggunakan grafik bagaimana dampak pengaturan pemerintah terhadap harga barang pada pasar monopoli. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.